Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 anggota PPKI beserta perannya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus yang bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI. PPKI sendiri terdiri dari 21 anggota dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan wakil ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi yang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sendiri menambah 18 orang ke dalam PPKI sehingga anggota PPKI menjadi 21 orang dan Insinyur Soekarno bertanggung jawab atas semua orang tersebut. Namun di sini saya akan menjelaskan 5 anggota PPKI beserta perannya. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya pun diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung dan Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 serta mendapatkan gelar insinyur. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Ir Soekarno juga menjadi ketua Panitia 9 yang bertugas menggondok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita kenal dengan Undang-Undang 1945. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya yaitu Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 24 Agustus 1903 dan beliau wafat pada tanggal 17 Oktober pada tahun 1962 pada usia 59 tahun. Masa kecilnya dilalui dengan menempuh pendidikan di HIS. Selanjutnya ia bersekolah di AMS yang berlokasi di Yogyakarta. Pada jenjang selanjutnya, Muhammad Yamin melanjutkan pendidikan di Rijkshogeschool de Batavia yang sekarang lebih dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peran Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara yaitu dengan menjadi anggota BPUPKI dan Panitia 9. Dalam pemikirannya yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Yamin mengusulkan dasar negara berupa Profesor Dr. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 12 September 1958 di umurnya yang ke-55 tahun. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Peran penting Dr. Supomo dalam mempersiapkan negara Indonesia merdeka dan dalam perumusan negara adalah menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI, ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dr. Andes Muhammad Hatta atau lebih dikenal sebagai Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya Muhammad Diamil yang seorang pemuka agama meninggal ketika Hatta berusia 8 bulan. Oleh karena itu, Bung Hatta dibesarkan oleh keluarga ibunya yang berasal dari keluarga saudagar.
Masa remaja Hatta pun diisi dengan pendalaman agama Islam, belajar bahasa Belanda, dan mengikuti berbagai ceramah dan pertemuan politik. Setelah lulus dari HBS dengan nilai kelulusan yang sangat tinggi, pada tahun 1921 Hatta ditawari beasiswa untuk belajar di Rotterdam School of Commerce. Dr. Andes Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah bebas, hari ia dirawat di sana. Peran Muhammad Hatta dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sebagai berikut. Sayuti Malik memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti yang lahir pada tanggal 22 November 1908 di Sleman, Yogyakarta. Sayuti Malik lahir dari pasangan Parti Prawito dengan Sumilah. Awalnya, rasa nasionalisme beliau tumbuh ketika belajar di Solo pada tahun 1920. Beliau juga memulai menentang para penjajah, sehingga kerap kali ditahan oleh pemerintah Belanda. Pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau diberi tugas menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beliau adalah wakil golongan muda yang terlibat dalam PPKI sekaligus sebagai salah satu di balik peristiwa Rengas Dengklok. Sayuti Malik juga dikenal sebagai pendukung Soekarno yang juga terlibat langsung dalam peristiwa proklamasi. Keterlibatannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah dengan menyumbang ide perubahan kata-kata dalam naskah proklamasi serta sebagai pengetik naskah proklamasi. Sekian dari saya, apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.